Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Afifur Rahman. Saya berasal dari kelas PA 2020 Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai teks cerita inspiratif. Sebelum memasuki pembelajaran, kita harus mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar yang menjadi acuan pada setiap pembelajaran. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini, kita akan menelaah struktur teks, kaidah bahasa, dan juga isi daripada teks cerita inspiratif. Nanti kita akan mengulas bagaimana sih strukturnya, bagaimana kaidahnya, dan bagaimana isi yang ada di dalam teks cerita inspirasi itu sendiri. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, siswa diharapkan bisa mengetahui struktur-struktur yang ada di dalam teks cerita inspiratif, baik itu strukturnya di dalamnya berisi apa saja strukturnya. Diharapkan siswa bisa mengetahui dan juga bisa mengetahui dan mengungkapkan isi daripada kaidah-kaidah bahasa yang ada di dalam struktur teks cerita inspiratif. Dari sana diharapkan bisa mengimplementasikan dalam penerapannya. Lalu apa pengertian dari teks inspiratif itu sendiri? Teks inspiratif itu yakni teks yang berupa narasi, pengisahan cerita dari awal hingga akhir yang diceritakan secara runtut, mulai dari pengenalan, urutan masalah, permasalahannya apa saja, dan bagaimana cara tokoh itu menyelesaikan sebuah masalah. Lalu tujuan daripada teks inspiratif itu untuk memotivasi orang lain supaya semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, setelah kita membahas pengertian daripada teks cerita inspiratif, kita harus mengetahui ciri-ciri dari teks inspiratif itu apa. Yang pertama, narasi, yakni penggambaran mulai awal hingga akhir, dikenalkan siapa tokohnya, bagaimana latar ceritanya, bagaimana wataknya, dan juga diruntut secara rinci hingga ditutup menjadi sebuah kesimpulan, sebuah cerita, dan di kesimpulan itu terdapat amanat atau pesan yang disampaikan oleh pengarang. Yang kedua yakni berisi motivasi, bisa memotivasi pembaca atau pendengar dari teks cerita inspiratif. Yang ketiga yakni terdapat nilai moral. Nilai moral ini diharapkan bisa dipetik dan bisa diambil sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pesan moral ini sengaja ditulis oleh pengarang di dalam cerita sehingga bisa diterapkan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun struktur teks cerita inspiratif, yang pertama ada orientasi, yakni pengenalan, baik pengenalan tokoh, watak tokoh, latar tokoh. Setelah dikenalkan, maka cerita itu akan dimulai perlahan-lahan dikenalkan, dimulai munculnya ada masalah, munculnya berbagai konflik. Runtutan-runtutan itu termasuk dalam rangkaian peristiwa. Dari rangkaian peristiwa yang ada, pastinya terdapat masalah. Masalah mulai dibahas satu persatu hingga puncaknya. Dalam permasalahan tersebut hingga puncaknya termasuk struktur komplikasi. Di dalam struktur komplikasi itu tadi nanti diharapkan terdapatnya solusi. Solusi dari apa? Solusi dari tokoh. Karena pada tahap komplikasi itu puncaknya permasalahan, sehingga tokoh diharapkan bisa memecahkan masalah yang ada, bisa dengan diskusi, bisa dengan musyawarah, dan bisa dengan memaparkan secara langsung, sehingga tokoh bisa mengutarakan perasaannya. Apabila tokoh itu sudah memecahkan masalah, maka ditutup dengan koda. Di koda ini
Semua cerita yang ada disimpulkan menjadi satu kesatuan. Dari kesimpulan itu terdapat nilai moral yang bisa diambil, yang diselipkan oleh pengarang. Sehingga nilai yang moral yang ada bisa diterapkan, bisa diambil hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi strukturnya itu ada orientasi, ada rangkaian peristiwa, ada komplikasi, ada resolusi, dan juga ada koda. Itu ada 5 struktur teks cerita inspiratif. Setelah kita mengetahui struktur dari teks cerita inspiratif, kita harus mengetahui kaidah bahasa yang ada di dalam teks cerita inspiratif. Kaidah bahasa yang pertama yakni kata kerja tindakan, yakni subjek melakukan sesuatu kegiatan, bisa dengan memulai, bisa dengan berjalan, bisa dengan memakan. Pokoknya yang subjek melakukan tindakan itu kata kerja tindakan. Yang kedua ada kata keterangan tempat. Kata keterangan tempat identik dengan kata depan di, ke, dan juga bisa menggunakan kata dari. Sebagai contoh, di sana, di sini, di situ, ke sana, ke situ, dari Sidoarjo. Selanjutnya ada kata keterangan tempat. Tadi kata keterangan tempat, selanjutnya yakni kata keterangan waktu. Kapan itu waktu itu terjadi? Kapan peristiwa itu terjadi di dalam cerita? Itu bisa digambarkan. Yakni sebagai contoh, kata keterangan waktu pagi, kemarin, besok, siang, dan juga bisa malam. Setelah mengetahui kata keterangan waktu, yang keempat adalah kalimat fakta. Kalimat fakta itu harus bersifat objektif, yakni masuk akal. Yang kedua bersifat informatif. Apa yang telah disajikan di dalam cerita itu harus berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jadi bukan rekaan semata. Dan kelima menggunakan kata kerja orang pertama dan ketiga. Sebagai contoh, kata kerja pertama ada aku, artian, ciri, struktur, dan kaidah bahasa. Kita harus menerapkannya dengan mengimplementasikan melihat video pada cuplikan berikut. Silakan kalian analisa apakah sesuai dengan teks cerita inspiratif. Apakah ini merupakan bentuk dari contoh teks inspiratif? Kalau iya, silakan dianalisa sebagai berikut ini. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Dari yang mau dengar kah? Kenapa masih ada yang terlambat? Kayla mana? Kayla di mana? Pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang... Maaf kak, terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kok! Anu bu, begini bu. Mentong kau Kayla, biang kerok. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Mentong ini, hukum saya bu. Sudah. Jangan lagi ada yang lempar. Kayla duduk kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Betul-betul ini Kayla, Dik. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum bu. Maaf kak, terlambat. Tidak usah banyak alasanmu. Berdiri ke depan.
Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kau berdiri terus di depan. Dede terlambat, Miseng. Sudah 1 jam lebih Mini Kaila tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kaila? Mungkin hari ini tidak masuk, Ibu, karena takut dikasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kaila. Udah terlambat mau kok lagi. Kaila ke depan kok. Kenapa, Bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya kan udah terlambat, Bu, tapi kenapa saya tetap dihukum? Kok enggak masuk toh kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok enggak masuk? Kaila, jelaskan kok. Bicara kok. Kaila. Maafkan Kak teman-teman, karena gara-gara saya, kalian semua enggak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus keantar ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Suapin makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tidak masuk sekolah. Teringatku hadirmu bunda, manjakanku di kecil dulu. Karena meninggal mamaku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan karena mamaku suruh Kak jadi insinyur, tidak bakalan Kak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua mau lempar Kak. Lemparkan, Ma. Lempar nih. Lempar nih. Lempar. Saya kira Bu kita menghukum Kak. Hukum, Ma. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Setelah kita melihat video di atas, maka mari kita menganalisis secara bersama-sama. Yang pertama, kita menganalisis berdasarkan struktur teks, orientasi, bahwa tadi dijelaskan bahwa ada seorang guru yang ingin menanamkan kedisiplinan pada diri siswanya, sehingga
siswa tidak boleh datang terlambat memasuki kelasnya. Yang kedua, bagian urutan peristiwa. Dijelaskan bahwa ada siswa yang bernama Kaila terlambat memasuki kelas. Yang pertama, ia tanpa sebab. Yang kedua juga tanpa sebab. Dan yang ketiga, malah ia tidak hadir di dalam kelas. Dari urutan peristiwa menimbulkan kemarahan pada guru, itu terletak pada komplikasi kemarahan pada guru, sehingga pada hari keempat Kaila disuruh maju untuk mengonfirmasi alasan apa yang melatar belakangi ia tidak hadir dan ia tidak bisa tepat waktu dalam memasuki kelas. Setelah bagian komplikasi terdapat bagian resolusi, yakni Kaila menjelaskan alasan ia terlambat dan ia meminta maaf atas sikapnya sehingga merugikan teman-teman yang lainnya. Dan di pada bagian koda dijelaskan guru meminta maaf. Ternyata selama ini salah menilai Kaila. Guru tadi tidak memberikan kesempatan Kaila pada awalnya untuk memberikan alasan atas keterlambatan yang dia lakukan. Itu tadi analisis berdasarkan struktur. Lalu analisis berdasarkan kaidah bahasa. Yang pertama ada kaidah bahasa kata kerja tindakan. Berdasarkan video tadi ada kata kerja tindakan. Yang pertama ada mengambil, ada melatih, dan juga ada menyuapi. Yang kedua ada kata keterangan waktu, yakni pagi dan juga kemarin. Ada juga kata keterangan tempat, ke sana, di sini, kemana, dan juga di depan. Selain itu, ada juga kalimat fakta di dalamnya. Gara-gara kamu, hampir semua satu kelas tidak bisa mengikuti pembelajaran. Dan ada juga kalimat fakta yang kedua, sudah 1 jam lebih Kaila tidak datang atau tidak hadir. Dan yang kelima ada kata ganti orang di sana. Kata ganti orang ketiga yakni dia. Dan kata ganti orang pertama ada aku dan juga kita. Itu tadi adalah pembahasan mengenai struktur, kaidah, isi, pengertian daripada teks cerita inspiratif. Semoga apa yang sudah saya sampaikan, apa yang sudah saya paparkan bisa memfahamkan kalian semua mengenai apa itu teks cerita inspiratif, bagaimana strukturnya, apa kaidahnya, apa cirinya. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.